Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi istiqomah yang soleh dan solehah, yang semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita anugerah kepada kita iman dan Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga hingga akhir zaman. Dalam kegiatan Pin Jumpa kali ini, Ustadz akan mengangkat materi tentang bullying dalam perspektif Islam. Bullying atau perundungan adalah tindakan yang merugikan seseorang dengan cara mengejek, menghina, bahkan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini tidak hanya berdampak buruk pada korban, tetapi juga merusak keharmonisan sosial dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam agama Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati, mencintai, menghargai martabat setiap individu. Dalam Pin Jumpa kali ini, kita akan membahas bagaimana Islam memandang bullying dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap perundungan. 1. Konsep kehormatan dalam Islam. Islam memandang setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan keutamaan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan harus dihormati tanpa memandang status sosial, ras, dan latar belakang lainnya. Oleh sebab itu, tindakan bullying yang merendahkan martabat seseorang sangat bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Yang kedua, menghormati orang lain. Dalam ajaran Islam, menghormati sesama manusia adalah kewajiban. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada orang yang beriman di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa menghargai perasaan orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain. Bullying yang berupa ejekan, penghinaan, dan kekerasan fisik jelas bertentangan dengan prinsip saling mencintai. Islam mengajarkan agar setiap muslim berupaya memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang dan empati. 3. Larangan mencela dan menghina. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita untuk tidak mencela atau menghina orang lain, yakni dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi mereka yang dicemooh itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan mengejek atau menghina orang lain tidak hanya salah, tetapi juga berpotensi merendahkan martabat orang yang menilai. Tindakan seperti ini dilarang dalam Islam karena dapat merusak hubungan antar sesama umat manusia dan menumbuhkan kebencian serta permusuhan. Yang keempat, kewajiban untuk menolong korban bullying. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak tinggal diam jika melihat seseorang teraniaya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." HR Muslim. Bagi seorang muslim, jika menyaksikan tindakan bullying,
kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berusaha untuk membantu korban, baik dengan cara membela mereka dengan secara langsung maupun dengan mendukung mereka agar tidak merasa sendirian. Bantuan kita bisa berupa dukungan moral atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar tindakan bullying dapat dihentikan. Yang kelima, menghindari bullying, menumbuhkan rasa empati dan kesadaran sosial. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa bullying tidak hanya merusak korban, tetapi juga pelakunya. Bullying mencerminkan kekurangan dalam diri pelaku, seperti kurangnya rasa empati, kesadaran, atau bahkan pengetahuan tentang nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus berusaha menumbuhkan rasa empati dan kesadaran sosial dalam diri kita. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat baik tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang mulia dan harus diperlakukan dengan hormat. Bullying adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT yang menciptakan mereka. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati martabat orang lain, menolong mereka yang teraniaya, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang serta saling mendukung. Marilah kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk perundungan dan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diajarkan oleh Islam. Sekian jumpa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.